Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponautos. Suzuki R3 merupakan low MPV Suzuki yang terkenal nyaman, mewah, dan irit. Dan sekarang dia sudah mengalami facelift. Dan faceliftnya ini bisa dibilang cukup niat loh, khususnya di bagian mesinnya. Kenapa? Karena sekarang ia telah menggunakan mesin Smart Hybrid. Dari yang tadinya irit, sekarang jadi makin irit lagi. Untuk data performanya bisa kalian lihat di layar ya. Dan ini jadi satu-satunya di kelasnya yang menggunakan mesin hybrid, walaupun cuma mild hybrid sih. Tapi itu khusus tipe GX dan Suzuki Sport aja. Sedangkan varian-varian di bawahnya seperti GL dan GA yang mau kita review ini masih memakai mesin yang sama. K15B 1500 cc 4 silinder DOHC VVT dengan tenaga sebesar 104,7 PS dan torsi 138 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan saja khusus untuk yang GA ini. Sedangkan yang GL ada tambahan pilihan transmisi otomatis 4 percepatan, tapi kali ini sesuai judul kita hanya fokus ke tipe GA aja. Oke, R3 GA merupakan base model dari R3 yang tadinya sempat kami kira sudah discontinue. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, tipe ini itu nggak dapat improvement sama sekali ya di masa pre-faceliftnya. Kalau tipe-tipe di atasnya kan dapat ya di 2019 dan 2020. Dan yang kedua, rival-rivalnya seperti Xpander GLX dan Livina tipe E itu sudah discontinue. Jadi kami kira R3 GA ini juga bakalan memiliki nasib yang sama di versi faceliftnya di masa depan. Tapi ternyata nggak seperti itu. R3 GA ini masih diproduksi dan hanya tersedia dengan transmisi manualnya saja. Untuk harganya bisa kalian lihat di layar ya. Hanya naik 1 juta rupiah saja dibandingkan versi sebelum facelift. Kenapa bisa begitu? Karena ubahan yang terjadi itu sangat-sangat minim. Yang paling kelihatan permainan warna di interiornya. Dari yang tadinya kombinasi warna beige dan coklat tua sekarang jadi full black. Bahkan all type R3 facelift sekarang jadi full black loh. Tapi bedanya warna interior di tipe GA ini itu benar-benar full black ya. Jadi nggak kayak di tipe GX yang ada campuran wood panel dan di SS yang ada campuran karbon dan silver. Jadi terkesan basic ya di sini. Ubahan yang kedua, hand gripnya. Dari yang tadinya full fix sekarang jadi model retract dan ada tambahan hand grip model fix di baris ketiga. Agak nanggung nih ya. Sisanya sih dari segi interior sama aja ya. Tombol di kanan bawah masih full dummy. Gak ada stability control. Kuncinya masih belum nyatu sama remote. Speedo masih full layar monochrome. Setirnya masih full polos walaupun sudah flat bottom. Gak ada audio steering switch, cruise control apalagi. Gak ada switch bluetooth teleponi. Gak ada head unit walaupun ada dummy speaker. AC masih analog non auto climate control walaupun pengaturan arus semburan hampir lengkap. Gak ada pendingin deck cup holder. Gak ada vanity mirror di sun visor. Ban dashboard masih full hard plastik. Ban door trim masih full hard plastik. Gak ada amres di baris kedua. Gak ada power outlet di baris kedua, gak ada double blower di baris kedua, dan gak ada separator bagasi. Banyakan gak adanya ya. Nah sekarang gimana dari segi eksterior? Sama, minim sekali perubahannya. Paling kelihatan sih grillnya ya. Sekarang sudah pakai model baru walaupun masih full black. Kalau di tipe GL kan udah mulai ada chrome-nya ya. Kedua, desain pintu bagasinya. Kalau di versi sebelumnya rata, di sini ada lekukan tambahannya. Bahkan garnish chrome baru yang ada di tipe GL ke atas itu masih disisakan ya bentuknya di sini walaupun masih sewarna body. Ketiga, pengurangan emblemnya. Dari yang tadinya ada emblem GA sekarang sudah nggak ada. Bahkan emblem tipe di trim GL pun itu udah nggak ada lagi ya. Jadi sayang banget gitu loh. Padahal itu ciri khas R3 sampai tipe terendah masih disisakan emblem tipenya. Sisanya sih sama aja ya. Lampu masih halogen. Lampunya sendiri belum auto kayak di tipe GX ke atas. Gak ada fog lamp. Antena masih model panjang di depan. Velg masih model kaleng 15 inci belum ditutup doff. Sen masih defender. Pelipatan spion masih manual. Spion masih warna hitam. Rem belakang masih tromol walaupun rem depan sudah cakram ventilasi dan sudah ABS EBD. Gak ada hill start assist. Gak ada front defogger dan rear defogger. Gak ada spoiler belakang. Gak ada LED bar yang memanjang jadi lampu rem dan lampu malam yang menyatu. Gak ada kamera mundur, lampu plat nomor masih halogen, dan gak ada sensor parkir. Jadi kalau mau parkir kalian mesti punya skill. Oke, jadi itulah dia review singkat kami mengenai Suzuki New R3 GA facelift. Gimana menurut kalian soal R3 GA ini, apakah worth it atau tidak? Kalau menurut saya sih ini sangat tidak worth it ya untuk bagi kalian yang ingin membeli R3 facelift. Yang mending ke tipe sport sekalian ya, atau mungkin GX malah yang lebih worth it ya. Kenapa? Karena dengan harga yang lebih murah dari sport, dia sudah mendapatkan cruise control dan mesin hybrid. Kalau tipe GA ini cocoknya buat bagi kalian yang suka modif, mungkin ya kan banyak fitur-fitur kosong tuh ya, kebanyak dummy. Mungkin kalian bisa tambahin aksesoris sendiri kayak lampu ya kan, DRL dan lain-lain lah pokoknya. Atau mungkin kalian pengen desain mobil ini jadi mobil balap atau mobil rally ya bisa juga, karena kan fiturnya nggak banyak ya, bahkan kosongan gitu ya kan di R3 GA ini. Itu aja sih kesimpulannya soal R3 GA. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponautos, serta juga dengan tombol lonceng, like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Salam otomotif, bye.